Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Bisa aja terjadi kalau misalnya sakit kelaminnya misalnya herpes. Nah, Karena dia akan bersifat kambuhan. Itu nggak bisa hilang, dia akan bersifat kambuhan. Meskipun demikian, sebenarnya bisa. Jadi tahun pertama mungkin dia bisa 2-3 kali kambuh. Nanti tahun-tahun berikutnya kambuhnya itu lebih jarang. kalau P-nya diganti. Bukan dibunuh. Virus itu, kita berikan antivirus itu untuk menghambat replikasi, perbanyakan dirinya dia. Misalnya tadinya kalau nggak dikasih obat dari 1, 10, 100 gitu-gitu, begitu dikasih obat dari 10 nggak bisa dari 100, lo tetapnya 10. Jadi badan kita lebih mudah nanganinnya kan. Oke, Dokter Samuel, lanjut lagi ya, Ya, Dok ya. lanjut terus. Gila bener. Ini baru SPKK baru 1K aja belum semuanya, Dok. Baru tadi masalah yang namanya jerawat, ya kan? Padahal ada eksim dan sebagainya. Iya. Tapi itu kita skip aja, Dok ya. Ya boleh, terserah ya, Ya kan? nanti kita kapan ada waktu lagi kita Kita bicara skip aja lagi karena mengenai kayaknya penyakit-penyakit buat saya yang lain. supaya agak komplit dikit. Iya. Kak, yang kedua ya kita bahas nih, Dok. Boleh aja. Ya. Kita ngomongin raja nih, Nah, Raja Singa. Nah. Tahu nggak apa itu Raja Singa? Dokter Jaya paling ahli deh. Dok, ini penyakit kulit dan kelamin. Pertanyaan mendasar saya kayak tadi, Dok. Penyakit kelamin itu yang paling banyak di Indonesia apa, Dok? Atau di dunia ini, Dok? Sekarang gini, kalau disebut penyakit yang paling banyak, penyakit kelamin yang paling banyak itu pertama NSU, non-specific urethritis, dan yang kedua itu gonorea atau kencing nanah. Itu banyak, oke. Tapi saya di praktek itu sudah jarang nemuin penyakit kencing nanah. Kenapa? Karena kebanyakan pasien-pasien yang kencing nanah, dia tidak mau berobat ke dokter. Malu, Dok ya? Bukan malu, ngirit. Ya ampun. Iya, Kulitnya bilang apa? timbul. Tapi ngiritnya tuh kalau bukan cuma itu loh. Di forensik juga ada yang dia ngirit, tau nggak? Tahu nggak apa? Apa? Dulu kalau orang mau bunuh diri, minumnya Baygon, Oh. insektisida. Enbrin. Terus Zaman sekarang dulu, begitu waktu pandemi, begitu ekonomi turun, diganti. Yang terbanyak apa? Gantung diri atau terjun. Kenapa? Faktor ekonomi juga. Karena itu lebih murah daripada beli insektisida, Frank. Saya kalau mau gantung diri gampang, Dok. Gantung diri di pohon toge aja, Dok. Ya, nggak mati-mati. Jai, mau tanya, kalau Baygon itu memang bisa, orang bisa bunuh diri dengan minum Baygon, apakah ada minimum quantity-nya? Ada. Heeh. Nah itu makanya saya bilang kalau mau bunuh diri, ya misalnya mau bunuh diri, ini minum Baygon misalnya, atau minum insektisida lah. Mesti lihat dulu komposisinya berapa. Ya, yang pintar nih ya, komposisinya berapa dan lethal dose-nya berapa. Nah kalau nggak sampai lethal dose, minum, kita masuk UGD, dibilas lambung, abis gitu selesainya malu, Franky. Malu, Iya. nggak jadi meninggal. Jadi kalau mau meninggal, ya benar-benar sekalian. Masalahnya kan gini, Dok. Pada waktu lethal dose-nya misalnya dia bilang 2 liter ya, duitnya cuma buat saya beli seliter, Dok. Ya gimana? Masa harus diencerin jadi 2 liter? Nah, jadi itu namanya. Jadi kalau sama mahasiswa ke dokter aja saya ajarin, ini komponen ini, lethal dose-nya sekian, jadi hitung. Oh, minumnya 1 gelas gitu loh. Jadi jangan sampai kurang. Tapi kalau cuma mau belaga-belaga bunuh diri, misalnya mau narik perhatian, cukup itu diolesinnya di mulut. Cium. Bau insektisida tapi nggak mati gitu Terus loh. pula-pula kejelet-kejelet. Daripada diminum, masuk di lambung, dibilas lambung, dia sembuh, malu gitu loh. Sengsara gitu loh. Apakah sebenarnya orang yang mau bunuh diri itu juga takut? Mestinya kalau minum begitu-gitu kan belum tentu meninggal ya. Enggak. Ada Tapi juga yang jangan minum- salah loh. ada- Banyak orang yang mau bunuh diri itu sebenarnya usaha untuk narik perhatian. Misalnya Oh, contoh iya. nembak cewek, nggak ini dia
nggak mau ceweknya. Kalau lu nggak mau, gua bunuh diri lo gitu, laga-lagaan doang. Nah, Takutin. Takutin gitu tapi loh. ada nggak Dokter Samuel gara-gara orang sakit kulit atau kelamin bunuh diri? Pernah ada kasus nggak? Bisa aja terjadi kalau misalnya sakit kelaminnya misalnya herpes. Nah, Karena dia akan bersifat kambuhan. Itu nggak bisa hilang, dia akan bersifat kambuhan. Meskipun demikian, sebenarnya bisa. Jadi tahun pertama mungkin dia bisa 2-3 kali kambuh. Nanti tahun-tahun berikutnya kambuhnya itu lebih jarang. kalau P-nya Gitu. diganti M sih banyak perempuan senang tuh ya. Apa tuh? Itu dok, yang mahal-mahal itu dok. P-nya diganti M. Herpes, P-nya diganti M. Hermes. Oke dok, balik kepada penyakit kelamin nih dok. Yes. Penyakit kelamin tadi dokter bilang kan yang paling banyak itu gonore, Oh iya. ya kan? Tapi kan sebenarnya kan, bukan sebenarnya, saya tuh gonore orang udah jarang nyebut ya sekarang ya dok ya. Kencing nanah. Kencing nanah. Nah sekarang ini tadi dokter ada bilang nggak perlu berobat, Bukan nggak perlu. nggak datang. Nggak mau berobat ke dokter. Apa yang terjadi? Dia pergi ke tukang obat. Oh, Gue kencing nanah nih. ngirit ini. Iya. Nah, udah Oh, lu kasih ini aja. Mm. Nah, ada kemungkinan dia sembuh, ada kemungkinan tidak sembuh. Oh. Kalau tidak sembuh, baru ampun-ampun pergi ke dokter, gitu loh. Mm. Jadi lebih sedikit, bukan angka yang sebenarnya tuh. Iya, Mm-mm. itu kan angka sebenarnya. Ini kalau yang satunya lagi kan ada yang mirip kayak nama band tuh dok. Oh, sifilis. Nah, ini populer juga dok. Gini, sifilis itu kita sebut sebagai the greatest imitator Aha. of all skin disease. Jadi ada beberapa penyakit yang menyerupai penyakit lain. Jadi dikatakan imitator. Apa aja itu? Sifilis satu. Kedua, kusta. Kusta tuh penyakit udah lama banget tuh dok ya. Iya, itu juga banyak. Gambaran klinisnya menyerupai penyakit-penyakit kulit lain. Jadi dokter banyak yang luput. Tuh loh. Dan yang ketiga, erupsi obat. Merah-merah, ada yang mentol, apa segala macam. Nah itu, kita kalau dapat 3 penyakit itu, kita harus hati-hati. Kencing nanah, sifilis sama kusta. Bukan No. bukan kencing nanah, sipilis. Sifilis. Sifilis, kusta, sama sama alergi obat. alergi obat. Dok, sifilis ini penyebabnya apa dok? Penyebab dari penyakit sifilis adalah kuman Treponema pallida. Itu loh, ya kan? Nah, Kita bisa beli di mana tuh? kita bisa beli, kita berhubungan dengan orang yang sakit sifilis. Satu itu. Jadi gara-gara beli perempuan yang Ya nakal, penyakit yang dibeli lah. Ya, itu jadi penyakit kenangan juga ya. Dulu terkenang dah. bisa Itu mengenang. loh, iya terkenang dah, ya kan? Nah itu susahnya itu karena dia gejalanya itu oke. Pada pria ada luka, nanti lukanya itu sembuh sendiri. Tanpa diobatin dia sembuh sendiri. Lukanya berupa apa? Berupa lecet di glans penisnya. Oke. Kepala, di kepala. Tidak nyeri, ada luka. Berapa hari kemudian sembuh. Tapi tidak berarti kitanya sembuh. Sembuh secara klinis. Tapi secara laboratoris, itu kuman dia menjalar lah kemana-mana. Jadi tadi waktu ada luka itu kita sebut stadium 1. Nah, luka itu timbul karena apa dok? Karena hubungan seks Hubungan dengan seks. orang yang menderita sifilis. Oke, gesek. Luka kan di situ. Luka yang nggak kelihatan nih dok ya berarti ya? Kelihatan. Kelihatan. Luka kelihatan. Gesek. Ketiban sifilis jadi luka kan di situ. Nggak diobatin dia akan hilang. Dok, sebentar. Saya mundur dulu. Kalau orang berhubungan seks bukan dengan orang yang menderita penyakit sifilis, apakah dia punya resiko luka juga? Risiko luka iya, Tetap ada. tetap ada dong. Ya barang digesek-gesek gitu ya lama-lama lecet Nah, lah. kalau dia berhubungan dengan orang yang penyakit sifilis ternyata dia tidak luka, Ya kalau baru masuk keluar ya nggak bakal nggak lecet, masalah, nggak nggak apa-apa. kena, nggak ya. masalah. Jadi artinya
Harus ada harus ada lukanya port dulu. entry, tempat Luka, masuknya masuk luka. kuman. Masuk kuman. Iya. Jadi Port kita entry, beli ya. perempuan yang bisa kita sewa gitu ya. Ya. Bukan beli ya, sewa tentu ya beli. itu ya. Enggak, gratis juga ada. jangan suka beli-beli aja. Yang gratis Enggak, juga saya ada. cuma mau kasih tahu sama yang nonton kita nih, hati-hati kalau mau beli atau nyewa gitu kan. Karena di situ ternyata biaya runtutannya itu bisa mahal Iya. gitu kan ya. Ah. Tapi dokter jadi kreatif banget. Loh, kenapa mesti beli melulu sih? Oke, nah jadi kita harus waspada. Ya. Kalau ada luka, Mm-mm. meskipun dia tidak sakit, tidak nyeri, Iya. dan bisa sembuh sendiri, itu bisa disebabkan oleh sifilis. Tertular sih. Jadi untuk itu lebih baik kita pergi ke dokter. Ya kan? Mm-mm. Kita tanyakan ke dokter. Nanti dokter akan menganjurkan untuk pemeriksaan hasil laboratorium. Gitu loh. Nah itu dia sembuh, dia hilang. Dia menjadi stadium 2. Oke. Kumannya Lanjut, karena kumannya nyebar kemana-mana kan? Tapi by the way, sifilis ini menyerang laki-laki doang atau laki perempuan dong? Laki dan perempuan. Laki dan Laki perempuan. dan perempuan. Jadi bisa tektok tuh ya? Iya, ya namanya main pingpong lah kalau udah Ah. penyakit kelamin. Iya, Ya iya, kan? iya. Jadi kalau prinsipnya kalau penyakit kelamin, kalau satu yang kena, dua-duanya harus diobatin. Oh, oke. Ya kan? Partner seksnya harus diobatin. Mhm. Oke. Dia menjalar ke seluruh badan, apa tandanya? Pembesaran kelenjar getah bening. Di sini Sini. ketiak sini. Dan ada lesi di kulit. Lesinya apa? Ya bintil-bintil merah. Lesi itu apa, Dok? Lesi itu kelainan kulit Kelainan yang kulit. tampak di kulit. Oke? Kayak bentol-bentol merah gitu. Oh. Bentel itu ya tonjolan-tonjolan kayak semut situ bisa dari situ. Dan yang paling khas untuk sifilis stadium 2 itu adalah di telapak tangan merah-merah dalam sini dan di telapak kaki. Tunggu, Dok, saya lihat dulu, Dok. Ya kan? Aman. Dan itu akan hilang dengan Iya. sendirinya tanpa pengobatan. Itu loh jahatnya sifilis. Hilang. Ya kan? Itu stadium 2. Tapi Hilang. masih ada di badan itu kuman kan? Resisten di badan. Masih ada di badan. Dia masih menjalar kemana-mana. Setelah stadium 2, jadilah dia stadium 3. Setelah 2 tahun itu stadium 3. Stadium 3 itu ditandai dengan apa? Benjolan-benjolan. Tumor itu yang dibilang tumor sifilis itu apa yang namanya? Gue lupa itu. Granuloma. No. Rubber. Aduh. Gue lupa nanti kalau gue inget. Gue masih tahu. Nah itu, gue mau tanya lu tuh, kalau itu di bedah mayat, lu masih ketemu nggak? Yang benjolan yang konsistensinya seperti karet, itu kita katakan stadium 3. Ya granuloma, itu sifilis apa? Lupa. Atau bisa, bukan stadium 4, itu neurosifilis. Jadi itu kuman bisa masuk ke otak juga. Nyampe jalan-jalannya tuh Iya, ke otak. Iya. Jauh juga itu. Itu dia makanya. Mulai dari sifilis. kelamin sampai ke otak tuh perjalanannya Iya, lumayan. Iya. Enggak, waktu dia bikin ya, jadi yang benjolan yang stadium 3 itu ada di mana aja tuh? Di organ mana aja? Itu bisa merusak tulang, deket tulang bisa, di otak bisa, gitu loh. Sama di usus juga bisa, ada benjolan-benjolan kayak gitu. Nah, Benjolannya kenyal ya. Kayak karet gitu loh. itu kan ada seperti orang di sini kan ada ganglion tuh, Dok. Mirip kayak gitu nggak? Kan banyak orang Enggak, kena itu ganglion-ganglion. Lebih, Gitu. ya ganglion kan di Mirip ya? persendian-persendian. Atau Ini kalau- bisa di sini gitu. Kalau loh. nggak ada orang tahu-tahu di sini lipom, ngejendol. ya lipoma bisa. Itu Ya. lipom, Itu itu lemak. Beda ya? Lemak, Beda. beda. Itu di dalam. Jadi Yang sifilis ketiga itu benjolannya tuh adanya bisa kebanyakan di di daerah sini, bisa di tangan, kaki, ya. kaki gitu. Tapi saya selama jadi dokter ini nggak pernah lihat yang sifilis stadium 3. Itu ya mungkin di itu guma, namanya guma. Guma. Oh, guma ya. Guma. Lu ada nggak? Lu pernah lihat nggak guma? Nggak, belum pernah. Nggak pernah. Mungkin belum ada yang tahu, belum ada yang sadar kalau itu guma kali Jaya. Ya, mungkin. Mungkin ya, guma itu. Jadi sifilis. dokter Samuel cuman ngelihat banyak di stadium 2. Stadium 1 atau stadium 2? Stadium 1 atau stadium Kalau 2. udah stadium 3, sekarang pasien juga kalau kita tanyain juga banyak nggak tahunya.
Karena dia juga lupa bahwa pernah ada itu karena nggak ada keluhan apa-apa kan. Nah, kan gini dok, penyakit kelamin adalah penyakit yang memalukan buat kita akui nih dok. Iya. Kalau misalkan dokter ada nggak pasien yang ngomong gini, kamu ketularannya di mana? Kemarin waktu berenang. Itu masuk akal kan dok? Ini kita kan dokter, kita Atau- tahu lah. iya. Ya kan? Kalau pasien kalau saya ya, pasien udah ketakutan, malu-malu. Saya tanya aja langsung, lo main di mana? Ya udah saya bilang aja terus terang ya kan. Saya bilang lu bohong-bohong, lu burung lu terbang gua. Jadi cerita lah sebenarnya. Kayak Ya, dokter Jaya cerita katanya ada orang Naik motor. naik katanya. motor Jadi katanya. yang tangkal tuh teman saya pinjam motornya, saya kena. Terus saya bilang aja gini, emang motornya cakep apa enggak? Saya itu kadang ya nggak mau terus terang. Ya kita nggak bisa dibohongin lah. Iya. Ya kita belajar. Terus ada lagi yang bilang, ya tularan dari kolam renang lo emangnya barang lo mesin penghisap debu. Air kolam masuk ke dalam semua situ, lo jadi ketularan. Udah jangan aneh-aneh. Ada yang bilang duduk di kolam, emangnya itu kuman bisa loncat? ada juga loh orang hamil, yang hamil kemana? Dari kolam renang. Ya, udah. Ya ada kan yang bilang begitu. Ada yang bilang begitu. Ada. Itu jadi polemik yang ramai itu saat itu. Iya. Itulah, itu sifilis. Ya kan? Obatnya sih hanya satu, penisilin injeksi. Cuman masalahnya penisilin injeksi itu kan susah didapat sekarang, Jack. Ya kan? Obatnya hanya itu. Kenapa? Karena kuman goblok. Dia nggak mutasi, dia nggak berubah. Sifilis ini nggak belajar ya? Dia nggak belajar, cuman dia diem aja. Kalau GO, kencing nanah itu kumannya berubah-ubah. Kita kasih antibiotik A, lama-lama dia bisa kebal. Jadi kita harus kasih antibiotik pilihan lain lagi. Di antara dua ini dok, GO sama sifilis lebih ke mana? Sifilis dong. Sifilis. Kalau GO, pasien pasti berobat. Karena dia kencingin nanah. Jadi GO itu menginfeksi saluran kencing, lapisan saluran kencing. Makanya dia keluarin nanah, satu. Dan kedua, sakit sekali. Dia bisa pelokin tiang sakit-sakit. Jadi dia pasti berobat. Gitu loh. Kalau sifilis, kita nggak ngerasa apa-apa. Ada luka makan dalam tidak sakit, tapi dia sembuh hilang sendiri. dan makan dalam. Dan makan dalam. Dan terakhir kan kayak bilang kena saraf. Kalau kena saraf saraf. bisa manifestasi macam-macam. Macam-macam. Oke. Berarti bagaimana cara kita mengenali bahwa kita kena sifilis, dok? Ya pertama waktu kena ada luka gini langsung pergi ke dokter dong. Itu nggak, padahal kita kan nggak sakit katanya, dok. Iya, tapi kan kalau ada luka kan sesuatu yang nggak benar dong. Oh. Apalagi, waduh, kita habis ngebor di mana nih? Enggak, tapi pertanyaan saya ini, kenapa disebutnya Raja Singa ya di Indonesia ya? Sifilis itu raja singa. Iya, saya juga nggak tahu itu kenapa disebut. Lion King. Kayak tapi mungkin ganasnya kayak singa gitu, diam-diam tapi ganas. Ganas Itu singa kan kan gitu diam ya. kan? Enggak suka gitu kan. Iya. Nah, itulah sih. Nah, ini sekarang jadi masalah lagi adalah pemeriksaan labnya. Oke. Kita harus periksa lab itu dua, VDRL dan TPHA. VDRL itu Venereal Disease Research Laboratory. Itu gunanya apa? Untuk ngecek, untuk uji saring. Jadi ada 100 orang. Kita minta tes ke lab VDRL. Sudah diperiksa, oh 2 positif. 2 positif bukan berarti pasti sifilis, karena ini hanya untuk uji saring, uji penapisan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau 2 positif, kita harus tes konfirmasi yang namanya TPHA, Treponema pallidum hemagglutinase. Kita periksa itu 2. Jadi kasihan itu gini, banyak TKI. Untuk periksa lab TPHA dan VDRL itu kan mahal. Jadi dia hanya periksa TPHA aja. Begitu positif, dibilang lu sifilis, lu nggak bisa kerja, nggak bisa pergi keluar negeri. Kasihan. Selalu saya ajarkan ke mahasiswa saya, kalau kamu
ada minta begituan, kamu harus minta sama perusahaan itu untuk periksa TPHA. Dan jangan lupa dengan titer. Apa gunanya kita periksa titer? Pertama, untuk memeriksa, untuk melihat kemajuan pengobatan. Kedua, untuk menentukan udah berapa lama kira-kira. Ya kan? Jadi untuk memonitor hasil pengobatan. Jadi misalnya gini. Pertama, kita periksa TPH-nya 1/4. Ya. Oke. Kita obatin dong. Kita periksa lagi 3 bulan kemudian. TPH-nya gimana? Kalau dia naik 2 kali atau lebih, berarti pengobatan kita tidak cukup. Nggak berhasil. Nggak berhasil. Jadi kita harus tingkatkan dosisnya gitu. Hmm. Itu harus kita ketahui. Jangan dari VDRL aja kita pastikan ini sifilis. Kasihan. Meningkat 2 kali lipat tuh artinya misalnya dari 1,4 1 banding 4 jadi 1/16. Nah, itu artinya kalau 1,4 banding 1,8 itu masih ya kita jadinya amati artinya lagi 3 udah bulan. di sampai 16 kali masih positif Masih gitu positif, kan. Itu iya. Oh. Gitu loh. Ini si sifilis nih jahatnya begitu, Dok ya. Iya. Sampai nggak ketahuan, tahu-tahu nah punya penyakit di dalam aja. Kalau dia baru stadium tadi ya sebutnya. Stadium 1 bisa diobatin. Bisa. Stadium 2 bisa diobatin. Bisa. Stadium 3 kalau ketemu seperti itu masih bisa diobatin ya, Dok? Sekarang gini, stadium 3 itu kita secara klinis kita nggak lihat. Ya. Gumanya itu belum tentu ada di sini. Guma, Bisa aja ada ya? di otak. Kita nggak tahu. Oke. Makanya kita periksa, kita lihat hasil TPH-nya. Oke. Kalau TPH-nya tinggi, itu kemungkinan bisa stadium 3. Tapi ada kemungkinan. Kenapa? Bisa aja ini udah lama dan bukan sifilis. Ada lagi penyakit yang disebabkan oleh kuman segolongan dengan Treponema pallida. Ya. Itu namanya Treponema pertenue. Itu menyebabkan penyakit frambusia, patet. Kuru kadang-kadang ada disebut juga kuru. Jadi itu nanti lukanya itu berbentuk seperti stroberi. Oke. Seperti stroberi itu bentuknya atau warnanya? Bentuknya. Seperti ada bercak merah. Benjol-benjol gitu. Oh, benjol. Kayak kutil gitu, Dok. Stroberi, kayak bentuk stroberi. Benjol-benjol. Oh, oke. Gitu. Warnanya? Warnanya sama kayak warna kulit. Gitu, oh, benjol doang gitu. Oke. Itu banyak di daerah mana tuh? Itu kumannya itu banyak di pohon-pohon di hutan, tahu nggak? Kumannya di situ. Nanti kalau kita main di situ kena di situ tangan kita. Itu kita nanti waktu diperiksa untuk sifilis hasilnya sama, positif. Tapi bukan sifilis. Tapi bukan sifilis. Tapi bukan sifilis. Itu bukan sifilis. Tapi hasil TPH-nya bisa tinggi. Kumannya mirip, bentuknya mirip dari segolongan. Oke. Dan di Indonesia masih banyak loh. Dan Indonesia itu masih banyak. Jadi kalau kita nggak apa-apa kita periksa, TPH-nya bisa tinggi. Nah jadi kalau TPH-nya tinggi itu berarti kan dia udah laten, udah lama. Dikatakan juga sifilis kalau sudah terinfeksi lebih dari 2 tahun udah tidak menularkan. Tidak menularkan lagi, tapi hasil labnya tinggi, TPH-nya tinggi. Oh berarti dia ada masa aktifnya untuk nularin. Iya, 2 tahun. 2 tahun. Ya. Setelah itu dikatakan jadi kalau punya pasangan sakit sifilis udah aja. Setelah 2 tahun ya nggak apa-apa. Gitu. Ya kan? Dia nggak nular gitu loh. Nah, yang jadi masalah ini adalah waktu itu saya dikonsulkan ada beberapa pasien TPH-nya tinggi, sudah diobatin sama dokter, TPH-nya tidak turun-turun. Oke. Saya tanya, ini dari mana? Masa kecilnya di mana? Itu masa kecil yang di Sumatera, Kalimantan, Papua. Mereka pada main di hutan, anak-anak. Ya. Nah, itu
terkena si Frambusia itu. Diperiksa untuk sifilis, TPH-nya tinggi. Jadi dia sebenarnya bukan penyakit kelamin. Bukan iya, Tapi gejala hasil yang sama. Hasil labnya sama seperti sifilis. Itu sial juga dok yang kalau Lo ketemu enggak kayak itu gitu ya. didiskriminasi pasti Frankie kerja apa segala Jadi- macam bisa jadi kawin itu nggak jadi tuh. Itu Iya. dia makanya saya bilang sial amat gitu ya, nggak Iya, ngapa-ngapain itu tapi harus ke dokter yang ngerti. Hmm. Jadi kalau saya dapat kasus itu adalah apa? Oke, saya obatin sebagai sifilis. Saya suruh cek ulang 3 bulan. Kalau hasilnya sama, ya udah. Memang lu udah nggak bisa turun lagi, udah segini. Hmm. Gitu. Dan itu nggak sembuh tuh ya. Bukan nggak sembuh. Ya hasil labnya itu nggak bisa turun. Memang udah segitu. Mesti pakai obat lain. Iya, udah nggak Nggak bisa kalau diobatin, hasil lab nggak diobatin, yang diobatin pasien. Oh. Nah, tapi kalau misalnya Frambusia itu dia diobatin penisilin baik nggak sebenarnya? Baik, Baik. Baik. Tapi labnya nggak berubah ya. labnya nggak berubah. Makanya kan kita lihat kalau kita obatin titernya sama, ya udah. Artinya memang lu udah nggak aktif lagi. Itu selang berapa bulan tuh diperiksanya? 3 bulan 3 bulan. Nah, di Indonesia nih sifilis masih ada banyak juga dok ya. masih ada banyak. Itu ada nggak pengelompokannya untuk misalkan usia berapa yang kena ataupun daerah mana yang kena? Usia yang banyak terkena itu adalah usia yang seksual aktif. Hmm. Kalau anak kecil ya enggak lah, Iya. ya kan? Jadi ya yang sudah mengenal kehidupan aktivitas Seks, ya, seksual ya, itu. dan masih aktif ya, dok, ya, ya. ya, itu dia. Seks. Nah, ini yang kayak begini nih kan ini kan agak ngeri-ngeri sedap juga, dok ya. Hmm, Ada penyakit tapi kita nggak tahu ya. bahwa kita tertular penyakit. Ya, Nah, ini makanya kan harus kita gaungkan juga bahwa kalau ada sesuatu lecet ya, dok ya. ya, itu kita harus mulai curiga. Ya, hati-hati. Gitu Pergilah Pergi ke dokter. Iya. Kulit kelamin, jangan malu gitu, dok Iya, ya. iya, iya. Daripada nanti Terbang burungnya. Nah, enggak nih sebenarnya ini ada satu cerita sih, dok. Cerita katanya daripada datang ke tempat dokter, itu datang aja ke tempat obat tradisional. Ah. Nanti diolesin obatnya, Sembuh katanya. enggak setelah seminggu juga hilang, dok. Iya. Bukan hilang itunya, hilang dia punya kelamin. Iya, ya. iya. Nah. Enggak, ya itulah. Enggak diobatin juga sembuh, hilang. Cuman tetap ada resiko lanjutannya kan, dok. Iya, iya. Itu yang Kemarin berarti masih yang ada, ngeri Pak. itu kan di Iya. situnya, dok ya. Apa akibatnya kalau dia kemudian menempel di kepala, Ya, di otak? tergantung nempelnya di daerah mana. Bisa mendadak mungkin nggak bisa bicara apa segala macam ya. Bisa Nggak, buta. kalau apa. otak itu macam-macam Frankie. Kadang-kadang dia nggak bisa jalan, bisa lumpuh, Bisa apa ya? bisa tiba-tiba hilang ingatan, lupa utang. Nah, Nah, itu bagian itu. Itu yang dicari. iya, dok. Nggak tergantung daerah mana. Otak itu kan ada CPU. Jadi kelainannya bisa macam-macam. Bisa jalannya singit, ngomongnya ngaco, bisa aja macam-macam. Itu juga bikin aortan aneurisma loh. Oh iya. Sifilis ya. Jadi itu bisa bikin pembuluh darah kita yang besar itu bisa dindingnya jadi tipis, jadi melentung kayak balon, dan itu bisa pecah mendadak. Mati lah kita kalau sampai pecah mendadak. Jadi penyakit sifilis itu dia sekarang kalau ada orang terkena penyakit sifilis, dia akan berdiam di alat kelamin. enggak, Wah, Di mana? itu kumannya bisa Seluruh menyebar ke tubuh. seluruh badan kan. Bisa Justru sampai ke itu otak, disebut sampai ke itu jemaah. dicakar seluruh tubuh. Cuman dia menularkannya lewat alat kelamin. Iya, Begitu. tapi bisa juga dari transfusi darah. Makanya transfusi darah kan diperiksa. Ada kuman sifilisnya apa enggak. Tapi kalau cuma bersentuhan aja, dok, bisa nggak? Yang tentunya bersentuhan. kelamin lah. Sentuhan alat kelamin tadi ada luka juga. Iya, ada luka. Dan kalau kita luka terus kemudian di sini misalnya contoh lah, saya tuh ngangkat kertas aja, dok, kebeler. Nah, Beneran nih kebeler sampai berdarah. Terus lukanya kena bersalaman sama orang sakit sifilis. Aman tuh, dok? orang sakit sifilis, Hmm. ya bisa kemungkinan keturulannya 50% kan. Oh, Kan oke. kalau bisa terinfeksi itu tergantung pertama jumlah kumannya, berapa banyak yang masuk. Hmm. Kedua, berapa lama kontaknya itu. Oh. Kalau cuman itu ya enggak lah. Oh, iya, iya. Paham. Ya, jadi sekarang itu kontaknya berapa lama? Berapa Makanya lama masuk kumannya, berapa lama, dalam berapa hubungan- banyak. dalam hubungan seksual tadi yang dalam kita perkirakan
Tidak cuma sekedar nempel. Iya. Gitu, Dok ya. Jadi yang aman tuh yang namanya pel tuh, Frankie. Nempel metu Itu aman. atau sertu. Aduh Jay, Nggak tahu apa tuh. geser metu. Ini kalau berbicara sama dokter-dokter kakak ini, SPKK ini memang harus nyerempet tepi jurang juga dok, Iya tapi dong. jurang yang beda. Tapi ya gimana ya? Hmm. Ya orang akhirnya juga kalau ngomong urusan kelamin itu lelucon banyaknya urusan kelamin. Jelas. Iya kan? Iya kan? Tapi kan Semua- gini, yang saya mau coba ini meyakinkan semua yang dengar kita bahwa orang yang kehidupannya sehat, artinya dia tidak belanja ke sana sini, itu resikonya hampir boleh dibilang tidak ada ya dok? Nggak ada Hmm. penyakit kelamin. Yang Or- penyakit kelamin itu adalah penyakit yang dibeli. Iya, makanya tadi kan saya tanya tuh, Iya. waktu begitu ngomong penyakit kelamin, itu kan penyakit yang kita beli, Iya. gitu. Ya kan? Iya, tapi kan saya ralat. Bisa juga nggak pakai beli juga ditawarin. Frankie. Iya. Nah, itu. Sangat ahli dokter. Nah, sekarang kepada si sifilis tadi dok, kalau saya ada stadium 1, 2, 3, 4-nya ada nggak dok? 4 enggak, itu kita hanya neurosifilis itu sendiri. Jadi sifilisnya stadium 1, 2, 3, Hmm? terus kemudian neurosifilis. Kenapa? Karena neurosifilis itu nggak ada hubungannya dengan setelah stadium 3. Karena stadium 3 itu adanya kumannya itu kumannya udah dalam sini semua, nggak bisa nular kemana-mana lagi. Nah, bisa aja dari stadium 2, sebelum jadi stadium 3, dia langsung ke otak. Makanya namanya neurosifilis. Nah itu ya ceritanya kan udah sana tuh bukan urusan dia, urusannya Dokter itu saraf. saraf. Dokter saraf dong, yang periksa Udah, gejala. udah lain dokter. Dan itu belum tentu bisa sembuh juga. Ya enggak lah kalau udah Kalau sih, sembuhnya sih nggak bisa, Jay. nggak bisa, Nggak itu mah nggak bisa nggak sembuh. bisa. Nah itu juga kadang diagnosisnya juga dokternya nggak kepikiran ke situ, ya kan? Berarti memang Karena penyakit jarang. sifilis ini jahat sekali ya. Nah makanya disebut the great Panjang. imitator, jadi pemalsu yang hebat gitu loh. Dia bisa menipu Menyerupai- dokter, iya, dokternya menipu ditipu gitu loh. Nah, dokternya ditipu, nggak tahu, kebablasan. Nah karena barangkali ada juga yang dokter pikir, sifilis sudah nggak ada tuh, singanya udah nggak ada, hutan udah nggak ada, apalagi rajanya gitu loh. Tapi padahal masih ada. Kalau saya jadi dokter SPKK, saya kasih obat do aja dok. Apa? Artinya berapa obat saya kasih jadi satu, ya terserah mau obat yang mana yang kena bakal bisa sembuh dia gitu kan. Nah, cuma 2 ini dok, gonore sama Yang sering, sifilis ya. yang terkenal. Terus satu lagi Herpes. 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 Herpes ini penyakit sifilis, penyakit kelamin yang seperti apa dok? Ini herpes ini adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh virus. Virusnya virus herpes. Herpes Pengenalannya simplex. kalau tadi kan kalau gonore itu kan dia kan kencing nanah, sakit pada waktu dia berkencing. Sifilis itu Ada luka. lesi ya sirkulat. Yang Kalau kalau herpes ini itu ada pelenting-pelenting. Kayak Pelenting? orang sundut rokok. ya. Tapi pelentingnya ya kecil-kecil gitu ya. Di Oh, kelamin juga. Pelenting ya. isi cairan. Kayak kita Pelenting cairan. yang kena panas-panas gitu. Ya kayak gitu ya. gituan itu. Cuman kecil Frankie. Kalau Di itu kan kelamin nggak- tuh ya. Ya di kelamin. Dan ini juga perempuan, laki-laki Laki-laki kena perempuan juga. bisa kenal. Ya di mana timbulnya? Ya tempat terjadi gesekan utamanya dong. Berarti ada luka juga tuh dok ya. Ya ada luka tulakan. Nah ini si herpes ini sialnya ini apa? Dia nggak bisa hilang dari badan kita. Lesinya hilang, pelentingnya hilang sembuh. Tapi nanti pada suatu hari kalau kita imunitas kita turun, dia kambuh lagi. Keluarnya di tempat yang sama. Di situ loh. Ini herpes yang penyakit kulit dok. Herpes itu Karena yang saya ada disebut dengar herpes juga, genitalis. penyakit kelamin, sorry. Ya, Ini ada juga yang herpes penyakitnya bukan karena penyakit kelamin nih dok. bukan gini loh. Herpes simplex itu ada 2. Ya. Yang satu yang di bibir Mhm. itu disebabkan oleh virus herpes simplex 1. Ya. Yang di kelamin itu disebabkan oleh herpes simplex tipe 2. Hmm. Tapi karena ya hubungan kelamin kan pakai oral seks apa gitu, Hmm. bisa juga ada di sini Hmm. disebabkan oleh herpes simplex 2. Hmm. Gitu loh. Hmm. Ya kan? Obatnya ya sama. Dan banyak itu adalah herpes simplex di sini nih.
batas Bibir. bibir sini nih. Itu penting begitu. Itu nanti juga bisa kambuhan. Kita obatin, kita kasih salep antivirus, nanti berapa lama lagi bisa kambuh lagi. Tapi seperti saya bilang, tahun pertama lebih sering kamu, tahun kedua lebih kurang, 3 kurang, 4 kurang gitu loh. Sampai habis. Sampai habis. Tapi jangan lupa juga herpes genitalis itu sering bikin orang juga mau bunuh diri. Karena dia kan malu, dia juga sebel juga, stres juga. Kambuh lagi. Dan sakit, Franky. Perih. Dokter Jaya kok bisa tahu? Loh, udah belajar kan, kita juga belajar. Belajar. Sakit, jadi itu bedanya sama sipilis. Sipilis Ini nggak pertanyaan yang sakit. menjebak dari saya. Iya. tapi yang sebenarnya yang lebih perih itu, Jay, yang lebih perih itu pada wanita, karena kan lecet. Kalau dia kencing itu perih kena air. Oh, Jadi saya anjurkan kalau kena herpes gitu, lu kencing di mana? Lu kencing di baskom aja. Kasih air panas, lu dodok di situ, lu kencing. Buat yang perempuan nih, Dok? Iya, karena yang kalau kena herpes itu kan nanti pelentingannya itu pecah. Itu kalau kena air kencing perihnya ampun. Jadi kita suruh Baskoman. duduk di baskom, isi air hangat, lo nggak air Nggak kencingnya sakit. nggak kena ke situ kan? Itu gitu, itu triknya. jadi mula-mula tuh melenting. Nah, ini dia pecah, perih. Lama-lama tuh jadi kayak keropeng hitam. Iya. Nanti dicopot gitu loh. Udah sembuh lah. Sembuh. Berapa lama tuh biasanya? Ya biasanya 7-10 hari dia sembuh, lukanya kering, nutup lagi. Tapi itu bukan Virusnya- bukan berarti virusnya hilang. Iya, masih ada di badan, ngumpet Ngumpet. di ganglion posterior dari sistem syaraf. Jadi dia kabur. ngumpet Dikasih di obat situ. ya kabur hilang. Nanti Nah. kalau kapan-kapan di kita itu ya keluar lagi. Kita gitu. lagi imunitasnya, daya tahan tubuh lagi turun, dia keluar lagi ke situ. Nah, ini lagi. ada yang ngomong gini, Sam. Itu ada yang bilang kata kalau makan coklat bisa itu ya, kambuh. Betul nggak tuh? Udah gituan. Sekarang gini lah, kalau mau ngomong gituan, lu harus buktikan lu berapa orang yang kena gitu loh, Jay. Ya Oh, kan, nggak ada di bukti jurnal- ya? nggak ada. Enggak, tapi itu mitos itu ada di sekitar Iya, orang. dan ada juga yang bilang kalau makan kambing kambuh, ada aja mitos-mitos Lu gituan. kecapean kambuh, kalau capean sih benar, Benar, stres, karena kondisi. imunitasnya turun, jadi virusnya aktivasi lagi gitu. Jadi rata-rata kalau penyakit kelamin ini penyakit yang boleh dibilang istilahnya gara-gara cari penyakit sendiri nih, Dok ya. Iya. Ya kan kalau orang flu kan kita nggak cari penyakit juga Ya dapat. pancaroba bisa kena gitu ya. Dok, obat-obatan tadi, Dok, si gonore, kalau tadi dokter bilang sifilis kan karena itu dikasih penicillin. injeksi, ya. Itu kan antibiotik. Ya. Ini juga main antibiotik juga nih, Dok. Ya. Si gonore Gonore, sama Gonore, herpes iya. ini. Kalau herpes ya enggak, antivirus. Antivirus. Herpes itu virus. Kalau gonore kuman, Nah. sipilis kuman. Kalau herpes antivirus. Oh, virus tuh bisa dibunuh. Enggak, bukan dibunuh. Virus itu kita berikan antivirus itu untuk menghambat replikasi, perbanyakan dirinya dia. Misalnya tadinya kalau nggak dikasih obat dari 1, 10, 100 gitu-gitu, begitu dikasih obat dari 10 nggak bisa jadi 100, lu tetapnya 10. Jadi badan kita lebih mudah nanganinnya kan. Waktu saya belajar di SMA, Dok, itu yang namanya virus katanya nih, Dok, masih diragukan. Benda hidup atau benda mati? Hidup. Hidup ya? Yang diragukan prion, bukan itu. Prion. Prion itu protein, tapi bisa menular. Itu prion. Tapi kalau virus ya memang benda hidup, itu DNA kok, RNA atau DNA. Tapi memang ya, ada juga diskusi mengenai benda hidup atau enggak. Kenapa? Karena virus itu kan ada dua. DNA virus atau RNA virus. Dia bisa multiplikasi, memperbanyak diri. Kalau ada DNA sama RNA kan, makanya dia masuk ke badan kita, misalnya dia DNA virus, dia masuk badan kita membentuk RNA untuk virus itu, dia berkembang biak, ya kan. Jadi memang ada pendapat yang bilang dia benda mati. Ya Masih kan? ada ya? Berarti ya? Ya, karena dia nggak lengkap, nggak punya DNA, nggak punya RNA. Oke.
Dok, dari pasien-pasien dokter yang sekarang datang ke tempat praktek dokter nih, kan di Jakarta juga masih sedikit ya SPKK ini dok ya? SPKK di Jakarta banyak dong. Sekarang sih udah banyak, termasuk banyak. apa ya, departemen yang banyak menerima mahasiswa untuk spesialis. Berarti Lumayan. sayanya aja yang Cooper nih ya? Enggak, bahkan kalau di UI ya ngambil ikut ujian, begitu lulus waktu beberapa tahun lalu, 5 tahun kemudian baru bisa masuk. Orang ngantri. Yang masuk SPKK ini? Iya. Oh, Dan mahal. sebagian besar sekarang udah laku. Dan banyak, katanya banyak. mahal sekali ya untuk spesialisasi itu ya. Wah, itu kita nggak Itu ngomong. relatif lah, Itu relatif. relatif lah. Suka nguber-nguber kocek orang nih. Nah, kalau yang tadi mau saya tanya sebenarnya tuh gini, dari perbandingan orang yang datang ke tempat praktek dokter, yang ngurusin kecantikan atau pengen lebih cantik dan karena masalah kulit dengan masalah yang penyakit kelamin, itu lebih banyak yang mana yang datang? Lebih banyak yang untuk perawatan dong. Perawatan. Perawatan, iya. Kenapa? Karena ya itulah kita dokter kulit, pasiennya adalah pasien sehat. Pasien sehat sama pasien sakit banyak mana? Iya kan? Demand-nya banyak. Demandnya banyak. Dan satu juga Karena- yang salah satu faktor kalau menurut saya sosial ekonomi. Iya. Karena sosial ekonomi kita makin naik, orang mulai memperhatikan penampilan. Penampilan, Nah, itu iya. larinya ke situ. Iya. Hmm. Dan kan yang datang orang sehat, bukan orang sakit pilek apa, iya kan? Orang sehat kan lebih banyak dari orang pilek. Orang sakit. Dan repotnya tuh orang-orang wanita-wanita itu nggak puas-puas dok. Udah cakep pengen lebih cakep lagi. Jadi tetap diperlukan dokter Samuel Iya. lebih banyak lagi. Tapi sih kita sih ya merawat lah, merawat. Dan itu sebenarnya merawat kulit itu nggak susah, asal kita ada kemauan, rajin, udah. Itu aja dok ya. Dan nggak perlu biaya-biaya yang mahal apa segala macam. Ya, tadi kok. saya mencarikan begini dari obrolan kita. Urusan SPKK ini sebenarnya kunci utamanya cuma kebersihan doang ya dok ya. merawat, Merawat. Ya. ya dan ya. Bersih, bergaul, ya kan? Ya. Nah, Bersih juga merawat tadi itu. Ya kan? nah, saya punya satu pertanyaan nih, Franky. Jangan nanya Yang saya. soal ini. Enggak, karena ini pertanyaan awam. Oh gitu. Soalnya banyak nggak tahunya saya. Kenapa orang makin tua mukanya jadi makin keriput? Oh, itu mungkin saya bisa ini karena turgor selnya menurun dok. Salah, Dan dia punya isinya kan isi daripada selnya habis. salah. Apa dok? Karena sering dicuci nggak pernah diserika. Kalah kan satu dong. Iya, saya pikir namanya dokter Jaya gitu. Saya pikir Kayak kesini nggak kesini, salah kalau kesini. kebanyakan saya Awam, kebanyakan ya. saya suka isengin kayak gitu, balas dendam dia sama saya. Banyak sih. Dok. Kalau kesini ngomongnya obat, ireng kita nggak ngerti. Tapi kalau itu kalau orang ngerti. Kalau ke dokter Samuel ini yang datang kebanyakan mungkin Orang sehat. Mahmud Abbas ya dok ya. Apa tuh? Nah, nggak tahu kan Mahmud Abbas kan? Mahmud tahu dok? Mahmud itu orang udah banyak tahu. Mahmud Abbas mah itu dong apa orang Palestina Nah, dong. bukan itu mah jauh dok. Mahmud Abbas itu, kalau Mahmud kan tahu Mama muda. Abbas itu anak baru satu. Jadi dia Janda. sudah punya anak, nggak ada yang diurusin lagi, dia sering ngurusin kecantikan sendiri. Iya, gitu iya, kan. bisa jadi. Kalau dia belum punya anak, target dia punya anak. Begitu udah punya anak satu, ngapain saya? Ya minta dana ke suami si Mahmud Abbas ini. Nah, mulailah berkunjung. Nah, gitu makanya saya bilang jangan-jangan pasiennya dokter Samuel itu Mahmud Abbas. Nah, mesti bikin statistik tuh di analisis. Gitu. Oke, ada yang lain dokter Samuel untuk Ya. penyakit kelamin yang pesan dokter kepada yang nonton kita tuh gimana dok? Harusnya dok supaya jangan sampai jadi pasien dokter yang urusan sakit ya dok. Ya udahlah kalau kita mau jajan ya hati-hati satu. Mhm. Kedua yang gunakan kondom. Itu yang paling simpel. Kondom, ya kan? Gunakan kondom. Terus udah begitu udah kalau kita habis main meskipun pakai kondom. Mhm. Penyakit apa yang bisa menular? Yang bisa menular ya itu gonore. Itu masa inkubasinya berapa? 3 sampai 5 hari.
Oke, jadi kalau kamu nih habis iseng main, ya udah, Minum obat. no, di rumah lu stop dulu 5 hari, jangan hubungan sama istri, sama pasangan, betul. karena Kasihan. dia belum nongol, Mm-mm. tapi kamu udah terinfeksi, kamu hubungan di rumah, Mm-mm. tularan. Oke, ada pasien gini, iya dok, saya udah pakai kondom ya kena. Ya, saya tanya, lu sebelum pakai kondom oral seks dulu mbak? Iya dok, lah iya oral seks bisa aja ketularan dari sini kan, masuk ke situ kan. Setelah udah masuk baru dikasih kondom, ya udah masuk dia ke situ kan, itu loh. Kayak gitu-gituan, trik-trik kayak begituan, ya kita harus kayak dokter forensik juga harus tanya juga, ya kan. Yang pertama kalau orang sakit jiwa saya tanya hubungan di mana, berapa hari yang lalu, ya kan, gitu. Ya kebanyakan ya hubungan di luar, ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia hubungan hanya di rumahnya, ya berarti apa? Istrinya yang kena kan, gitu loh. Pertanyaannya agak nakal nih dok. Yang berobat penyakit kelamin ke dokter datang berdua atau sendiri? Kebanyakan sendiri. Nah itu. Ya, Jarang yang berdua ya? Ya kan takut dong, takut ketahuan dong sama pasangannya. Nah saya, ya kadang kalau suami istri datang berobat ke saya, waduh ini istrinya nanya, apa ini dok? Ini jamur, ya udah obatin, kamu juga diobatin udah beres. Berarti ini dokter Samuel ini tetap menjaga rahasia iya. kedokteran nih. Oh iya Oh, harus, iya. itu harus. Kalau nggak saya bisa dituntut, ya kan? Cara ngejawabnya pinter banget ya. Jamur. Oh jamur, nggak apa-apa, beres kasih obat. Iya, dan saya juga selalu tanya, oke, lo habis main. Dia main sama pasangan yang lain. pasangan oke? lain, Sakit kena, dia berobat ke saya kan. Hmm. Pertanyaan saya adalah, kamu pertama berobat, kamu hubungan sama siapa? Kalau sama orang yang dia baru pertama kali gitu, ya udah nggak apa-apa. Kedua yang saya tanyakan, kamu berhubungan lagi nggak di rumah? Kalau dia berhubungan, ya udah lo harus obatin juga istri lo dong, sama pasangannya. Kalau dia masih berhubungan, kalau dia cuman pasangan yang bayaran ya kita kagak tahu lagi dia kemana dah. Nah, pada saat ini kita menyangkut masalah keluarga nih dok. Nah, Kalau pada saat orang datang ke dokter Samuel, dia terkena dengan sakit kelamin, entah itu gonorrea atau sifilis, kan dokter kasih obat. Dokter tanya, pernah main sama istrinya nggak? Main juga misalkan. Boleh nggak dia minta obat yang sama tanpa istrinya datang ke tempat dokter? saya kasih. Oh memang begitu? Saya kasih. Oh. Jadi artinya Obatnya itu sama. nggak perlu dia ini ya? Nggak usah cari duit lah deh gitu-gitu. Hebatnya dokter. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana caranya dia bisa maksa istrinya minum obat itu? Dia tadi bilang jamu. Udah pinter ini. Bisa jadi asisten. Berarti ini pengalaman apa logika? Waduh, ini kita ngomong terbuka begini nanti istri-istri pada tahu cing kalau dibilang obat jamur. Aman. Aduh, ini jangan-jangan nih dari dokter Samuel lagi jeblok. Oke. Dokter Jaya tuh tanya lagi kalau saya udah blank nih karena Udah lengkap ya. Udah bisa jadi asisten. enggak. Jadi ada cerita begini, Dok. Ada cerita begini. Ya kan saya supir nih, Dok. Supir. Saya dengerin setiap kali dokter Samuel bikin seminar sana sini. Jadi lama-lama saya hafal Tahu. cara jawaban dokter Samuel. Nah, suatu kali dokter Samuel capek. Frankie, kamu aja deh. Orang juga nggak tahu muka saya yang mana gitu kan. Ya udah, karena saya hafal, gantian ya. Saya jadi supir, saya nungguin aja gitu kan ya. Nah, terus kemudian pada waktu saya ke depan, saya udah tahu jawabannya apa aja. Tapi ada pertanyaan baru, Dok, yang saya nggak bisa jawab. Akhirnya saya kasih komentar gini, ini pertanyaan gampang. Saya suruh supir saya aja yang jawab. Saking gampang ya. Saking supir gampang. aja udah bisa. Saya suruh supir aja yang jawab. Gitu, Dok.
Oke dok. Oke. Jadi ini, tapi dokter Samuel jangan kapok ya. Kita akan nggak undang apa-apa, saya dokter ini seneng aja karena penyakit memberi tadi kan edukasi gitu loh. SPKK itu kan baru satu dari sekian banyak Penyakit pertama. Iya. Yang kelamin ini walaupun kita kadang-kadang ya malu-malu tapi perlu untuk ngebahas, tetap juga banyak yang kita harus aware ya terhadap ini ya. Oke, thank you banget nih Dokter Samuel ya. Sama-sama. Oke. Dokter Jaya, yuk. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!